Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para sejawat dokter sekalian yang telah berkenan mengikuti webinar pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di dalam acara webinar bertajuk The Role of General Practitioner to Decrease Visual Impairment. Webinar kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Mata SMEC dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Dunia atau dikenal dengan World Sight Day. Perkenalkan, saya Dr. Rafika Sari Fadli, spesialis mata, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Acara webinar ini dengan bangga dipersembahkan oleh Sabang Merauke Eye Center, yang merupakan klinik mata yang telah berdiri sejak tahun 2006 dan telah memiliki 17 cabang dari seluruh penjuru Indonesia. Berikut akan saya tampilkan peta sebaran dari klinik mata SMEC di seluruh penjuru Indonesia. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor pada siang hari ini, yaitu kepada PT Sendo dan juga PT Veron, sehingga dapat terlaksananya acara webinar ini dengan baik. Untuk para peserta, saya harapkan tetap hadir hingga akhir acara, karena akan diadakan pembagian door prize yang sangat menarik oleh tim panitia. Bagi para peserta, absensi juga telah terinput secara otomatis ketika join webinar ini. Untuk sertifikat webinar akan didapatkan apabila para peserta menghadiri acara webinar ini hingga akhir acara. Untuk para peserta dapat memberikan pertanyaan ketika sesi berlangsung melalui chat kolom Q&A. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dan menyapa para speaker kita pada siang hari ini. Untuk pembicara pertama kita, saya perkenalkan Dr. Citra Wulandari, spesialis mata. Selamat siang dokter, salam sehat dok. Siang, Dr. Rafika. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok. Berikut akan saya tampilkan CV dari speaker pertama kita, Dr. Citra Wulandari. Boleh, Panitia? Ya. Dr. Citra Wulandari menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2009 dan juga telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit mata di Universitas Sumatera Utara. Beliau saat ini bekerja di Klinik Spesialis Mata SMEC Bekasi sejak tahun 2018 hingga saat ini. Beliau juga aktif di dalam organisasi IDI dan juga Perdami. Kepada Dr. Citra, kami persilahkan dok untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Ya. Terima kasih kepada moderator, Dr. Rafika, yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat, dokter, ataupun tenaga kesehatan yang bersedia mengikuti webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah kelainan refraksi dan computer vision syndrome. Saya akan izin share screen. Ya. Untuk sekarang ini kelainan refraksi terjadi peningkatan angka gangguan refraksi. Seperti penelitian yang dilakukan di Cina, pada anak-anak usia 3 tahun sampai 19 tahun diperkirakan meningkat mengalami gangguan refraksi ataupun miopia prevalensinya sekitar 84%. Nah, di sini juga ada kurva yang dilakukan untuk mengetahui prevalensi miopia sebelum dan sesudah tahun 2008. Di mana tahun 2008 menunjukkan angka peningkatan. Dan kurva ini menunjukkan peningkatan prevalensi miopia yang meningkat sepanjang tahunnya. Kemudian di jurnal American Academy of Ophthalmology juga didapatkan sekitar 49,8% populasi di dunia pada tahun 2050 mengalami miopia, dengan total keseluruhan penderita high miopia berkisar lebih dari 5 miliar jiwa. Di Indonesia sendiri, yang dilakukan data yang didapatkan dari RAAB atau Rapid Assessment of Avoidable Blindness pada tahun 2018, bahwa tingkat kebutaan di Indonesia pada usia di atas 50 tahun sebesar 3%. Dengan 0,75%-nya adalah karena gangguan refraksi. Gangguan refraksi merupakan penyebab kedua terbanyak setelah katarak
yaitu sebesar 2,3%. Oke, kita bahas tentang anatomi mata yang merupakan bagian dari sebagai media refraksi. Seperti yang paling terdepan adalah kornea. Kornea adalah media selaput bening transparan, kemudian masuk ke aqueous humor, kemudian di belakangnya ada lensa, dan ada vitreous humor sebagai media-media refraksi di mata. Kemudian kondisi emetropia. Emetropia adalah keadaan refraksi di mana sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga jatuh tepat pada retina. Sedangkan kondisi emetropia adalah suatu keadaan di mana sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga jatuh di mata tetapi tidak tepat di retina mata. Kondisi emetropia ada terbagi atas miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Miopia adalah apabila bayangan benda yang jatuh ke dalam mata difokuskan di depan retina mata. Sehingga penderita miopia akan merasa jelas saat melihat dekat dan kabur saat melihat jauh. Atau sering dikenal dengan nearsightedness. Jadi sinar datang tidak tepat dijatuh di retina, tetapi di depan retina pada kondisi miopia. Nah, apa saja gejala miopia yang sering dirasakan pada penderita mata miopia, yaitu memicingkan mata saat melihat sesuatu, kesulitan melihat saat mengendarai kendaraan, perlu duduk dekat dengan papan tulis, misalnya pada anak-anak, agar dia bisa melihat lebih jelas. Dan ketika menonton televisi juga dia harus dekat agar dapat terlihat lebih jelas. Kemudian mata bisa terasa tegang, lelah, disertai sakit kepala dan sering mengucek mata. Derajat miopia ini kita klasifikasikan bila ringan, bila kurang dari -3 atau mild. Miopia sedang atau moderate biasanya kita klasifikasikan bila -3 sampai dengan -6. Kemudian dikatakan miopia berat atau severe di atas -6. Kemudian kondisi kelainan refraksi yang kedua adalah hipermetropia, yaitu di mana bayangan dari sinar yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Nah, ini disebabkan karena bola mata yang terlalu pendek atau kelengkungan kornea yang kurang. Hipermetropia juga diklasifikasikan ada yang ringan, yaitu 0,25 sampai dengan 3. Kemudian ada yang hipermetropia sedang, 3,25 sampai dengan +6, atau dikatakan hipermetropia berat bila di atas -6 dioptri. Apa saja gejalanya? Yaitu misalnya penglihatan tidak fokus ketika melihat objek yang dekat. Harus menyipitkan mata untuk melihat sesuatu agar lebih jelas. Mata terasa tegang, sakit, atau terbakar. Kemudian mata terasa lelah atau sakit kepala setelah melihat jarak dekat dalam waktu lama, misalnya saat menulis, membaca, atau menggunakan komputer. Nah, diilustrasikan bila sinar datang, jatuhnya di belakang retina, jadi bukan tepat di retina mata. Kemudian kelainan refraksi ketiga adalah astigmatisme, yaitu suatu kondisi di mana sinar yang datang dari jarak tak terhingga jatuh di dua titik yang berbeda di retina, karena perbedaan kekuatan meridian pada kornea atau lensa. Di astigmatisme dibagi menjadi reguler jika dua garis meridian saling tegak lurus. Dikatakan irregular jika dua garis meridian tidak saling tegak lurus. Nah, jadi sinar datang jatuhnya di dua titik berbeda pada mata yang silinder atau astigmatisme. Gejala yang sering timbul pada astigmatisme adalah distorsi penglihatan. Misalnya garis lurus menjadi terlihat miring, pandangan yang kabur, atau samar atau tidak fokus. Kemudian sulit melihat saat malam hari, dan mata sudah lelah dan terasa tidak nyaman. Nah, pemeriksaan yang dilakukan biasanya pada kelainan refraksi, yang pertama sekali adalah pemeriksaan refraksi subjektif, yaitu yang bergantung pada respon dari pasien. Biasanya digerakkan dengan membaca Snellen chart. Pada Snellen chart, tajam penglihatan yang normal adalah 6/6 atau dalam skala 20/20. Kemudian selain subjektif, kita lakukan pemeriksaan refraktif objektif dengan menggunakan alat autorefraktometer ataupun retinoskopi. Retinoskopi ini sering digunakan pada pemeriksaan refraksi untuk anak-anak.
Kemudian tata laksana kelainan refraksi bisa non bedah dan bisa dilakukan secara bedah. Pada yang non bedah, biasanya kita akan mengkoreksi dulu tajam penglihatan dengan menggunakan kacamata. Pada kacamata untuk penderita miopia kita berikan yang lensa speris negatif atau yang konkav. Agak diberikan lensa konkav agar sinar yang datang bisa fokus tepat jatuh di retina. Kemudian pada penderita hipermetropia biasanya kita berikan lensa speris yang positif atau lensa yang konveks. Sama halnya diberikan agar dikumpulkan sinar jatuh tepat di retina. Kemudian untuk astigmatisme diberikan lensa silinder atau gabungan dari lensa spero-silinder. Selain kacamata dapat juga kita berikan dengan lensa kontak. Adalah lensa kontak lunak atau soft kontak lens, lensa kontak RGP, rigid gas permeable, ataupun yang sekarang adalah lensa kontak yang ortokeratologi. Tata laksana kelainan refraksi secara bedah dilakukan dipertimbangkan bila untuk meminimalisasi penggunaan kacamata. Kemudian juga untuk indikasi kosmetik, yaitu tindakan yang bisa dilakukan misalnya lasik, tindakan lasik atau laser assisted in situ keratomilesis. Kemudian dapat juga dilakukan tindakan PRK, fotorefraktif keratektomi atau phakic IOL, penanaman lensa intraokular. Yang kedua adalah computer vision syndrome. Computer vision syndrome ini adalah kumpulan gejala pada mata akibat bekerja menggunakan komputer atau layar monitor dalam waktu lama. Gejala yang sering muncul ini bisa permanen, bisa pun sementara, yang bisa hilang pada saat setelah istirahat. Apa saja gejala yang sering muncul pada computer vision syndrome? Yaitu misalnya nyeri pada mata dan kepala, sensasi rasa panas dan berair pada mata. Kemudian mata akan terasa buram dan bisa juga penglihatan menjadi ganda dan mata merah terasa kering. Atau fisiologinya pada computer vision syndrome adalah misalnya ada 3. Mekanisme ekstraokuler yang dirasakan biasanya keluhannya nyeri pada punggung, leher, kaku pada leher, nyeri kepala, dan nyeri punggung. Kemudian mekanisme akomodasi, keluhan yang timbul bisa karena pandangan kabur, penglihatan ganda, penglihatan presbiopia, dan susah atau lambat untuk memfokuskan penglihatan. Kemudian mekanisme ocular surface atau permukaan luar mata, mata terasa kering, rasa terbakar atau panas, rasa benda asing, dan terasa berair ataupun iritasi. Faktor risiko seseorang bisa menderita computer vision syndrome, misalnya pada riwayat penggunaan obat-obat tertentu. Pada penderita hipertensi yang rutin mengkonsumsi obat anti hipertensi ataupun antihistamin bisa memberikan efek mata cenderung lebih kering. Jadi mata akan cenderung lebih kering sehingga efek untuk mata lelahnya lebih tinggi. Kemudian penggunaan kacamata. Seorang yang beresiko penggunaan kacamata yang minusnya tinggi atau plusnya tinggi itu juga cenderung mata lebih cepat lelah. Kemudian penggunaan lensa kontak juga begitu. Dengan penggunaan lensa kontak mata juga cenderung lebih kering sehingga ujung-ujungnya akan menyebabkan peningkatan mata lelah. Lama penggunaan komputer. Seseorang yang menggunakan komputer lebih dari 4 jam sehari secara terus-menerus non-stop lebih tinggi menderita computer vision syndrome atau mata lelah lebih tinggi. Kemudian jarak penggunaan komputer. Jarak penggunaan komputer juga harus diperhatikan. Bila tidak sesuai atau tidak ideal, jarak penggunaannya juga lebih tinggi meningkatkan computer vision syndrome. Kemudian faktor lingkungan yang harus diperhatikan adalah pencahayaan ruangan, kelembapan udara, dan suhu ruangan juga dapat memberikan efek mata lebih kering, sehingga ujungnya akan meningkatkan risiko mata lelah. Tindakan apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk pencegahan computer vision syndrome? Karena
pencegahan pasti lebih baik daripada mengobati. Yang pertama kita harus atur posisi duduk kita, di mana pada yang ideal, ada yang dianjurkan adalah jarak antara posisi tubuh kita dengan layar komputer, mata adalah sekitar 25-30 cm. Kemudian layar monitor berada di 10-20 derajat di bawah eye level kita. Pada layar komputer disarankan menggunakan filter pada layar komputernya, dan kontras cahaya juga harus diatur membuat mata yang senyamannya. Menggunakan air mata buatan untuk mata kering atau artificial tears, kemudian menggunakan ukuran kacamata yang sesuai. Dianjurkan untuk periksa ke dokter mata. Kemudian juga untuk istirahatkan mata, yaitu dengan aturan 20-20-20, artinya setiap 20 menit kita fokus melihat layar komputer, dianjurkan untuk istirahat 20 detik untuk melihat sejauh 20 kaki. Peningkatan aktivitas outdoor juga penting, karena cahaya dengan iluminasi tinggi diketahui bisa mengurangi peningkatan mata minus. Dan juga melihat objek yang jauh dapat membuat mata lebih relaksasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Citra Wulandari atas presentasinya yang sangat menarik, Dok. Baiklah, untuk simposium yang kedua, saya akan panggilkan speaker kita yang kedua, Dr. Kusulistiaji Aryo Putranto, spesialis mata. Ya, saya akan menampilkan CV dari Dr. Aryo, ya. Oke. Dr. Aryo, beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran di Universitas Trisakti pada tahun 2005 hingga 2011, dan juga telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit mata di Universitas Pajajaran pada tahun 2018. Saat ini Dr. Aryo bekerja di Klinik Spesialis Mata Depok dan juga SPEK Jakarta sejak tahun 2018 hingga saat ini. Beliau juga aktif dalam organisasi Perdami dan juga IDI Jawa Barat. Dr. Aryo akan membawakan topik mengenal lebih dekat dengan katarak. Untuk Dr. Aryo, waktu dan tempat saya persilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Dan untuk hari ini saya akan mencoba membagikan sedikit informasi mengenai katarak. Namun mungkin saya sedikit mengisi atau membagi daya sudut pandang yang berbeda dari katarak. Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata manusia yang akan semakin berat dan akan menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan ini seringkali tidak terlalu disikapi dengan serius. Masyarakat banyak sekali yang mengabaikan adanya gangguan penglihatan ini, sehingga seringkali baru datang di saat-saat yang terlambat atau ketika kondisi sudah sangat berat. Nah, saya akan menampilkan sedikit data mengenai sebuah survei yang dilakukan oleh suatu tim Rapid Assessment of Avoidable Blindness. Survei ini melihat dan menampilkan angka kebutaan dan gangguan penglihatan yang terjadi di negara kita. Datanya diambil dari 15 provinsi yang ada di Indonesia yang dipilih secara acak, yang dilakukan di tahun 2013 sampai 2017. Salah satu data yang ditampilkan dari survei ini adalah adanya prevalensi angka kebutaan serta penyebab dari kebutaan dan gangguan penglihatan yang ditemukan di populasi 50 tahun ke atas. Di sini bisa kita lihat bahwa katarak mendominasi atau menjadi salah satu penyebab yang terbanyak yang mengakibatkan kebutaan, mengakibatkan gangguan penglihatan berat, dan gangguan penglihatan sedang. Hampir di seluruh provinsi nilainya mirip-mirip atau tidak jauh berbeda. Range-nya atau angka dari seluruh Indonesia itu katarak menjadi penyebab kebutaan pada 81% penderita, kemudian menyebabkan gangguan penglihatan berat pada 81%, kemudian menjadi penyebab pada 64% penderita gangguan penglihatan sedang. Prevalensi kebutaan di negara kita saat ini menurut hasil survei RAB berada di 3% prevalensinya. Kemudian angka-angka di bawah ini menunjukkan prevalensi dari masing-masing tingkatan dari gangguan penglihatan.
baik yang severe, moderate, maupun yang early atau yang functional low vision. Apa sebetulnya gangguan penglihatan dan bagaimanakah pembagian derajatnya? Di sini kita bisa melihat definisi dari visual impairment menurut WHO, menurut ICD, Dari ICD-11 ini klasifikasi dari gangguan penglihatan itu dibagi menjadi yang mild atau early visual impairment, di mana penglihatan saat datang diperiksa itu di bawah 6/12 sampai 6/18. Menjadi moderate visual impairment bila penglihatannya kurang dari 6/18 sampai 6/60. Kemudian menjadi severe visual impairment bila penglihatan kurang dari 6/60 sampai 3/60. Kemudian menjadi kebutaan atau blindness bila tajam penglihatan saat datang kurang dari 3/60. Angka-angka ini yang kemudian menjadi tolak ukur atau daya batasan dari kita untuk menentukan seberapa berat gangguan penglihatan yang telah terjadi yang diakibatkan oleh salah satunya oleh katarak. Kita juga perlu mengetahui bahwa ternyata katarak atau gangguan penglihatan itu bisa cukup mengganggu nilai kualitas hidup dari seseorang. Di tabel-tabel ini bisa kita lihat bahwa katarak atau low vision atau gangguan penglihatan itu bisa masuk ke disabilitas kelas 3 yang gangguan keberatan, nilai berat gangguannya itu adalah 0,12 sampai 0,24. Sementara kebutaan itu sendiri masuk ke disability kelas 6, di mana keberatannya itu adalah 0,5 sampai 0,7. Ini skalanya 0 adalah skala yang ringan dan 1 adalah skala gangguan yang sangat berat, disabilitas berat. Sementara menurut Global Burdens of Disease tahun 2010 dan 2015, gangguan penglihatan rata-rata pada gangguan penglihatan yang mengakibatkan kebutaan itu nilainya atau berat disabilitasnya mencapai 0,3. Hal ini menandakan bahwa sebetulnya gangguan penglihatan itu cukup mengganggu fungsi satu manusia dan membuat suatu disabilitas, sehingga akan mengganggu juga kualitas hidup dari seseorang. WHO kemudian merilis suatu World Report on Vision yang melaporkan hasil dari program-program yang dilakukan sebelumnya. Yang terakhir adalah Vision 2020, di mana pada data yang terbaru menunjukkan adanya 2 miliar orang dengan gangguan penglihatan, di mana 1 miliar diantaranya itu disebabkan karena gangguan penglihatan yang bisa dicegah dan diobati. Salah satu dari penyebab dari gangguan penglihatan tersebut adalah katarak, kemudian adanya gangguan refraksi, glaukoma, corneal opasitis, diabetic retinopathy, trauma, dan presbiopia yang tidak tertangani. Menurut dari World Report on Vision ini, masalahnya masih terdapat di availabilitas atau ketersediaan dari pelayanan kesehatan, kemudian kemudahan akses dari pelayanan kesehatan itu sendiri, serta penerimaan pelayanan kesehatan yang masih sulit atau masih terbatas. Ini terjadi di banyak negara, termasuk di negara kita, di Indonesia, di mana masih didapatkan adanya keterbatasan akses maupun ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah-daerah yang bukan di kota besar. Maka dari itu, WHO kemudian merekomendasikan beberapa poin-poin untuk memperbaiki pelayanan kesehatan sehingga kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan kemudian bisa menurunkan angka kebutaan yang terjadi saat ini. Targetnya adalah menurunkan 25% dari angka kebutaan yang didapatkan sekarang. Apa yang kemudian kita harus lakukan? Yang pertama adalah memahami dulu apa sebetulnya masalah yang terjadi di negara kita. Berikut ini adalah beberapa poin-poin yang ditampilkan oleh WHO yang disebutkan sebagai satu kriteria atau kondisi-kondisi yang memperburuk adanya gangguan penglihatan. Contohnya adalah daerah yang berada di pinggir, kemudian
pendapatan yang rendah, usia, jenis kelamin wanita, kemudian orang-orang dengan disabilitas, serta etnik minoritas yang bisa menjadi faktor yang memperberat adanya gangguan penglihatan. Kemudian dari rekomendasi-rekomendasi WHO ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan mata yang lebih sederhana namun tepat sasaran. Contohnya bisa kita lakukan, bisa kita terapkan yaitu yang pertama dengan menggunakan tumbling e-board. Tidak perlu dengan board yang besar, kita cukup membuat 3 board masing-masing dengan skala yang sesuai dengan skala 60, 18, dan 12 dari chart. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut dari jarak 6 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter. Tentunya disesuaikan dengan seberapa jelas dia bisa melihat atau di tahap mana dia bisa melihat chart tersebut. Bila dia melihat lebih bagus atau dia bisa melihat chart 12 dari jarak 6 meter, tentu saja dia masih berada di early atau mild visual impairment. Namun apabila tidak bisa melihat dari chart 12 di jarak 6 meter, maka penglihatan terbaik dari pasien yang kita periksa itu adalah menentukan seberapa atau di mana dia berada di derajat gangguan penglihatannya. Apabila tempat pemeriksaan rekan-rekan sekalian tidak mencukupi untuk melakukan pemeriksaan dari 6 meter, maka step yang kedua yang saya rasa lebih mudah untuk dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi Peak Acuity yang saat ini sudah tersedia untuk platform Android. Dengan aplikasi ini, kita akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan karena tidak dibutuhkan ruangan yang besar, hanya dibutuhkan jarak 2 atau 3 meter, kemudian sebuah layar gadget Android yang kompatibel, dan pemeriksa cukup berdiri seperti yang ada di gambar bawah kanan, dan swipe layar sesuai dengan arah yang dilihat dan ditunjukkan oleh pasien. Misalnya pasien diminta untuk melihat huruf E yang berputar-putar, dia akan mengajukan atau memperlihatkan arah dengan tangan, misalnya ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Kita cukup menyesuaikannya dengan men-swipe layar atau sesuai dengan yang pasien lihat. Nanti akan ada teknis video tutorial di aplikasi tersebut supaya para rekan-rekan sudah bisa untuk mengerjakannya tanpa kesalahan. Pada aplikasi tersebut juga ditunjukkan hasil dari tajam penglihatan pasien yang akan mempermudah kita untuk mengklasifikasikan tajam penglihatan pasien ini. Selain pemeriksaan tajam penglihatan, kita juga perlu bisa untuk melakukan shadow test untuk melihat apakah betul ada kekeruhan di kornea, apakah ada kekeruhan lain di bidang atau di area anterior kornea seperti di anterior lensa seperti di kornea. Kemudian apakah kekeruhan yang terjadi pada pasien ini sesuai dengan tajam penglihatannya? Apakah memang betul terjadi gangguan penglihatan yang berat dan sesuai dengan ketebalan kataraknya atau tidak? Itu bisa dilakukan dengan shadow test. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan dengan refleks pupil untuk melihat apakah terdapat gangguan dari kinerja nervus 2-nya. Karena apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan penurunan refleks cahaya, maka bisa diprediksi atau sangat mungkin akan ditemukan gangguan yang lain di bola mata pasien yang menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian apabila rekan-rekan sudah menemukan pasien yang mengalami gangguan penglihatan dan didapatkan adanya kekeruhan di segmen anterior akibat katarak, bisa dilakukan rujukan ke vaskes tingkat lanjutan yang bisa melakukan tindakan operasi katarak dan pemeriksaan lebih intensif. Bisa juga dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Perdami atau oftalmologi komunitas di beberapa penyedia program spesialis mata untuk dikerjakan sebagai bakti sosial. Biasanya memang sudah ada beberapa lembaga-lembaga yang biasa melakukan bakti sosial katarak
itu bisa dilakukan juga sebagai salah satu upaya menurunkan nilai kebutaan akibat katarak. Saya rasa cukup sekian dulu untuk kali ini. Semoga pemaparan-pemaparan tadi bisa sedikit membuka wawasan kita tentang perlunya melakukan tindakan pemeriksaan yang baik, meskipun dalam skala yang terbatas, dan bisa membantu berkontribusi untuk menurunkan angka kebutaan dan gangguan penglihatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Aryo atas paparannya mengenai katarak yang sangat lengkap dan menarik ya dok. Oke, sebelum kita beralih ke sesi terakhir, simposium terakhir yang akan dibawakan oleh Dr. Arif, kita akan adakan commercial break terlebih dahulu. Diharapkan untuk para peserta untuk tetap stay tune di Zoom meeting siang hari ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan sampai di simposium yang terakhir. Pembicara ketiga kita, Dr. Muhammad Arif Hardiawan, spesialis mata. Saya akan tampilkan CV untuk Dr. Arif. Ya, Dr. Arif menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2003 hingga 2010. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit mata di Universitas Pajajaran pada tahun 2018 dan juga telah mengikuti fellowship Medical Retina di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tahun 2019. Saat ini Dr. Arif bekerja di Klinik Spesialis Mata SMEK Bekasi pada tahun 2018 hingga saat ini. Beliau juga aktif tergabung di organisasi seperti IDI, Perdami, dan juga INVRS atau Indonesian Vitreoretinal Society. Dr. Arif akan membawakan topik peran pelayanan kesehatan primer dalam pencegahan kebutaan akibat diabetic retinopathy.
Kepada Dr. Arif, kami persilahkan waktu dan tempat, Dok. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang. Assalamualaikum kepada rekan sejawat, dokter, dan tenaga kesehatan yang telah berkumpul pada siang hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa bergabung dan memaparkan presentasi saya pada siang hari ini dengan topik peran pelayanan kesehatan primer terhadap pencegahan kebutaan akibat retinopati diabetik. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat kelainan sekresi insulin, menurunnya respon insulin, atau kombinasi dari keduanya. Diabetes mellitus masih merupakan salah satu masalah utama kesehatan di dunia yang berkaitan dengan tingginya angka disabilitas dan juga mortalitas. IDF atau International Diabetes Federation memperkirakan pada tahun 2015 terdapat 415 juta penderita diabetes mellitus dan angka ini akan meningkat pada tahun 2040 menjadi 642 juta penderita di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara terbesar ketujuh dengan penderita DM terbanyak di dunia dengan prevalensi di tahun 2015 sebesar 6,2% dari seluruh penduduk atau sekitar 10 juta jiwa penderita. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah berdasarkan pola pertambahan penduduk, jumlah obesitas, pola diet, dan aktivitas setiap tahunnya. Sehingga BPS memperkirakan jumlah penderita DM di Indonesia akan meningkat menjadi 20 juta jiwa di tahun 2030. Retinopati diabetik merupakan salah satu komplikasi mikrovaskuler pada DM dan merupakan salah satu penyebab kebutaan utama pada orang dewasa atau grup kelompok usia produktif usia 25 sampai 60 tahun. WHO memperkirakan 1% dari 39 juta kasus kebutaan disebabkan oleh retinopati diabetik. Dan sebuah survei kesehatan dari tahun 2005 sampai 2008 menunjukkan 28,5% dari penderita DM didiagnosis diabetik retinopati dan 4% diantaranya menderita kasus yang terancam kebutaan. Berbagai penelitian menunjukkan lamanya menderita diabetes mellitus meningkatkan resiko kebutaan dan di Indonesia diketahui 42% dari seluruh penderita DM telah mengalami komplikasi berupa retinopati. Di tahun 2008 WHO menyebutkan lebih dari 21% penderita DM tipe 2 ditemukan kelainan retinopati saat pertama kali didiagnosis diabetes mellitus. Dan diperkirakan di seluruh dunia terdapat 93 juta orang dengan retinopati diabetik dan 17 diantaranya adalah yang tipe proliferatif. Sebanyak 60% penderita DM tipe 2 setelah didiagnosis tidak melakukan terapi secara rutin akan mengalami komplikasi retinopati diabetik dengan berbagai derajat setelah 5 tahun dan 20 tahun kemudian diperkirakan sepertiganya akan mengalami kebutaan. Lantas apa yang menjadi definisi gangguan penglihatan dan kebutaan? Gangguan penglihatan atau visual impairment dibagi menjadi beberapa derajat, yaitu early, moderate, dan severe, dan juga blindness. Early visual impairment adalah ketika seseorang dengan tajam penglihatan lebih buruk dari 6/12 sampai 6/18. Moderate visual impairment adalah seseorang dengan tajam penglihatan lebih buruk dari 6/18 sampai 6/60. Severe visual impairment adalah seseorang dengan tajam penglihatan lebih buruk dari 6/60 sampai 3/60. Sedangkan yang disebut blindness adalah orang dengan tajam penglihatan lebih buruk dari 3/60
yaitu 2/60, 1/60, 1/300, light perception maupun no light perception. Sekedar reminder yang disebut dengan tajam penglihatan 3/60 itu artinya apabila seseorang dengan kondisi penglihatan normal mampu melihat suatu objek dari jarak 60, orang yang sakit penglihatan ini atau si pasien hanya mampu melihat objek ini dari jarak 3 meter. Nah, untuk semua definisi ini adalah apabila seseorang dengan kondisi mata terbaik di antara kedua matanya dengan koreksi yang ada. Jadi misalnya seseorang dengan tajam penglihatan 3/60, kemudian dia dilakukan koreksi dengan kacamata bisa menjadi 5/60 misalnya, maka dia bukan dikatakan sebagai blindness, tapi masuk ke severe visual impairment. Apa yang menjadi dampak dari gangguan penglihatan atau visual loss pada seseorang? Visual loss dapat berpotensi menyebabkan berbagai dampak berupa efek psikologis, munculnya suatu perasaan depresi, cemas, ketakutan, dan lain sebagainya. Vision loss juga bisa menyebabkan resiko cedera atau penyakit lain, terutama yang berhubungan dengan trauma atau kecelakaan. Dan ini juga bisa menyebabkan menurunnya suatu kemandirian seseorang dan produktivitas. Seseorang dengan vision loss atau blindness, kebutaan, dalam kesehariannya akan sulit untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang sederhana, dan otomatis kemampuan dia untuk produktif dalam pekerjaan juga akan semakin menurun. Seseorang dengan gangguan penglihatan berat atau kebutaan juga tentunya akan membutuhkan bantuan orang lain, yang biasanya orang tersebut juga adalah kelompok usia produktif, sehingga dari gangguan penglihatan ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas secara tidak langsung, yang nantinya akan berujung secara lebih besar terjadinya masalah sosial dan juga ekonomi. Lantas bagaimana suatu retina yang normal bisa menjadi diabetik retinopati? Kita pahami dulu, untuk retina ini sendiri, dia adalah suatu lapisan tipis, transparan yang berada di antara vitreus dan lapisan RPE. Fungsi utamanya adalah mengubah fotokimia cahaya menjadi potensial aksi energi elektrik, sehingga dapat ditransmisikan ke lobus occipitalis otak, yang nantinya diinterpretasikan dalam bentuk bayangan. Retina terdiri dari 10 lapisan dan mendapatkan vaskularisasi dari arteri oftalmika. Bercabang menjadi arteri retina sentral, menjadi 4 kuadran besar, dan sistem vaskuler di retina juga disuplai oleh koroid. Yang harus menjadi catatan adalah pembuluh darah retina ini memiliki 3 lapisan sel, yaitu sel endotel, perisit, dan lamina basalis. Dalam perjalanannya, ketiga sel ini akan mengalami perubahan atau kerusakan yang berujung terjadilah diabetik retinopati. Nah, secara patogenesis terjadinya diabetes retinopati itu ada 2 prinsip utama, yaitu terjadinya proses oklusi dan leakage atau kebocoran. Secara biokimia, proses hiperglikemia menyebabkan aktivasi banyak pathway, terjadinya kerusakan mikrovaskular, diantaranya pathway oksidatif, ACE formation, renin-angiotensin system, kemudian H sistem, akumulasi diasilgliserol, histamin, dan lain sebagainya. Prinsipnya, apapun itu, pada akhirnya dia akan menyebabkan kerusakan di pembuluh darah, yaitu dimulai dari rusaknya perisit, kemudian terganggulah membrana basalis dan endotel. Nah, ini nanti akan menyebabkan banyaknya produk-produk darah dia untuk berusaha mengembalikan ke kondisi semula dengan mengeluarkan salah satunya adalah VEGF. Namun VEGF yang berlebih ini juga pada akhirnya tidak baik untuk retina karena terjadilah proses angiogenesis dan neovascularization.
Untuk klasifikasi diabetik retinopati secara besar dibagi menjadi dua, yaitu ada atau tidaknya neovaskularisasi menjadi non-proliferatif diabetik retinopati dan proliferatif diabetik retinopati. NPDR itu dibagi menjadi 3 derajat, NPDR ringan di mana hanya ditemukan mikroaneurisma. Pada derajat ini sering kali terlewat oleh dokter yang memeriksa, baik itu dokter umum atau mungkin juga dokter spesialis mata, karena mikroaneurisma ini kadang-kadang pada derajat yang sangat awal dia bisa terlihat sangat kecil dan bisa terlewatkan. Kemudian dari NPDR ringan ini dia akan berubah progresif menjadi NPDR sedang, di mana pada derajat ini sudah mulai ditemukan variasi perdarahan seperti misalnya dot blood, deep brown hemorrhagic, superficial flame, dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadilah intraretinal microvascular abnormalities atau IRMA. Secara sederhananya dia adalah proses remodeling dari pembuluh kapiler, tapi pada fase ini belum terjadi neovaskularisasi. Kadang-kadang agak sulit dibedakan, namun pada pemeriksaan fluorescence angiografi akan terlihat perbedaannya. Kemudian adanya venous bleeding, yaitu variasi bentuk vena yang ada yang dilatasi dan vasokonstriksi. Dan ada juga terbentuk kalau kita seperti kuning-kuning atau putih di retina, itu mungkin cotton wall spot atau heart exudat. Kalau cotton wall spot, prinsipnya dia adalah suatu infark pada nerve fiber layer, sedangkan heart exudat adalah bocornya lipoprotein ke inner retina. Nah, di antara NPDR sedang dan berat, membedakannya adalah pada NPDR berat dia memakai prinsip 421, ada perdarahan di 4 kuadran, ada ditemukan venous bleeding di 2 kuadran maupun IRMA minimal di 1 kuadran. Apabila tidak termasuk dalam kategori ini, maka dia disebut NPDR moderate. Kemudian dari NPDR berat dia bisa berkembang menjadi proliferatif diabetik retinopati yang dibagi juga menjadi early, high risk, dan advanced. Yang membedakannya adalah kita mengacu pada high risk apabila ada NVD atau neovaskularisasi of disc yang besar atau NVD kecil disertai dengan perdarahan vitreous, atau juga ditemukan neovascularization elsewhere atau NVE dengan perdarahan vitreous. Apabila dia tidak termasuk itu, bisa ke early. Kalau dia lebih berat, adanya traksi misalnya, itu berarti dia sudah masuk ke advance. Nah, dari semua klasifikasi ini, diabetik makular edema dapat terjadi pada derajat manapun. Nah, ini yang disebut dengan DME atau diabetik makular edema. Dulu masih memakai acuan atau klasifikasi yang disebut clinically significant macular edema dengan ditemukannya eksudat di area makula tersebut. Namun untuk saat ini klasifikasi ini sudah mulai ditinggalkan. Dan pemeriksaannya yang paling vital adalah dengan menggunakan OCT, nanti akan terlihat penebalan pada lapisan makula. Ini adalah tanda dari PDR, di kiri atas adalah NVD, di mana pada diskus optikus sudah terdapat neovaskularisasi, sedangkan NVE biasanya di area perifer. Neovaskularisasi ini dia sifatnya mudah pecah, terjadi tidak seimbang, terbentuknya pembuluh darah baru, sehingga dapat terjadinya perdarahan vitreous seperti di kiri bawah, dan nantinya dapat berlanjut terjadilah fibrosis yang sifatnya menarik retina dan terjadilah tractional retinal detachment. Bagaimana gejala seseorang dengan diabetik retinopati?
Kalau kita lihat dalam kondisi normal, kita mampu melihat dengan baik, tidak ada gejala apapun. Dengan pemeriksaan OCT seperti di kanan atas juga dievaluasi kondisinya normal, dilakukan pemeriksaan Amsler grid juga kondisinya baik. Namun seseorang dengan proliferatif diabetic retinopathy bisa memiliki gejala dari yang floaters kecil atau mungkin seperti terhalang penglihatannya, tergantung seberapa luas perdarahan yang ada di vitreus. Kemudian seseorang dengan DME terjadinya bengkak di bagian pusat penglihatan atau makula menyebabkan area sentral dari penglihatan seseorang menjadi terganggu, dan dengan pemeriksaan Amsler grid juga tampak garisnya bergelombang. Nah, bagaimana untuk mengurangi resiko terjadinya diabetes retinopati adalah prinsipnya dengan pencegahan. Hal ini dapat dilakukan dengan screening atau deteksi dini. Deteksi dini diabetic retinopati dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai modalitas yang dapat mengurangi resiko hingga lebih dari 90%. Di antaranya adalah pemeriksaan tajam penglihatan dengan Snellen. Ini merupakan pemeriksaan yang sangat standar untuk semua kelainan mata. Kemudian kita harus bisa melihat funduskopinya dengan pemeriksaan direct ataupun indirect. Untuk funduskopi direct umumnya sudah tersedia banyak, termasuk di klinik atau di pelayanan primer dan lain sebagainya, sehingga dapat dilakukan. Meskipun demikian, biasanya sensitivitasnya rendah karena pemeriksaannya mungkin akan sulit bagi sebagian orang. Kemudian funduskopi indirect dia memiliki sensitivitas tinggi, namun dia terbatas, biasanya hanya di fasilitas yang terdapat pelayanan matanya. Nah, yang menjadi baku emas screening dari diabetic retinopathy adalah dengan melakukan foto fundus. Biasanya foto fundus ini bisa dilakukan baik itu di puskesmas atau di pelayanan kesehatan mata lain, dan dari situ akan dikumpulkan suatu montage kumpulan foto dari funduskopi, dan biasanya akan diakses oleh dokter spesialis mata untuk menentukan apakah seseorang itu terdapat kelainan retinopati atau tidak. Saat ini foto fundus sudah tersedia juga dalam bentuk portable sehingga mampu dibawa kemana-mana. Yang paling penting juga adalah pemeriksaan dengan OCT atau Optical Coherence Tomography. Dari situ nanti kita bisa melihat seberapa ketebalan retinanya, terutama pada area makula. Nah, apa rekomendasi screening dan follow up pada seseorang dengan diabetic retinopathy? Seseorang dengan diabetes tipe 1 untuk screening pertama disarankan adalah 3-5 tahun setelah didiagnosa. Kemudian di follow up secara berkala setahun sekali. Seseorang dengan diabetes tipe 2 disarankan untuk screening pertama adalah langsung ketika pertama dia didiagnosis diabetes mellitus. Kemudian di follow up setahun sekali. Kemudian ada tipe lain yaitu diabetes gestasional. Screening pertama bisa dilakukan sebelum hamil atau pada trimester pertama, dan follow up 3-12 bulan sekali. Follow up ini semua tergantung pada kondisi yang ditemukan pada saat screening. Apabila dia sudah menunjukkan derajat yang agak berat, misalnya moderate atau severe, sudah pasti follow up-nya akan lebih singkat, bisa 1-3 bulan sekali. Apa yang menjadi tantangan dan dalam screening dan pemeriksaan diabetes retinopathy itu bisa dibagi menjadi 2, tantangan pada fasilitas kesehatan,
yaitu keterbatasan alatnya, keterbatasan pemeriksaan yang tidak komprehensif, artinya tidak pada satu tempat, kemudian sebaran spesialis mata yang mungkin belum merata ke area perifer, rekam medis yang tidak terintegrasi, kadang-kadang pemeriksaan ini bersifat satu arah dan belum menjadi program prioritas. Sedangkan hambatan yang didapatkan pada pasien yaitu gejala yang tidak dirasakan atau kadang-kadang diabaikan, pemahaman penyakit yang kurang, skala prioritas penyakit berbeda-beda pada setiap individu, keterbatasan waktu, biaya, akses, kesulitan untuk ke fasilitas kesehatan, adanya faktor psikologis, mungkin pasiennya merasa takut, atau mungkin outcome yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, slide ini menjelaskan topik kita pada hari ini, yaitu peran pemberi pelayanan kesehatan primer terhadap penanganan kebutaan diabetes retinopati, yaitu adalah terapi primer dan agresif terhadap DM, terapi faktor risiko lain seperti hipertensi dan kolesterol, mampu mendeteksi dan menapis komplikasi DM, dan melakukan rujukan. Seberapa pentingkah kita mengontrol kondisi sistemik seseorang dengan DM? Dari dua penelitian, yaitu Diabetes Control and Complication Trial Research Group, menunjukkan progresivitas menjadi DR dapat direduksi menjadi 54%, menjadi NPDR dapat direduksi hingga 47%, mengurangi kebutuhan terapi laser hingga 56%, dan mengurangi resiko terjadinya DME hingga 26%. Dari UK Prospective Diabetes Study menunjukkan kontrol ketat kadar gula darah dan sistemik seseorang dengan DM dapat mereduksi progresivitas menjadi DR hingga 21%, mengurangi resiko terjadi perdarahan vitreus hingga 23%, mengurangi kebutuhan terapi laser hingga 29%, dan mengurangi kebutuhan operasi katarak hingga 23%. Yang paling penting adalah mengontrol ABC, yaitu HbA1c, tekanan darahnya, dan juga kolesterol. Karena selain dari kondisi kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol tentunya akan menambah berat kerusakan mikrovaskular. Namun apabila memang diabetes retinopati ini tidak dapat diperbaiki pada tahap awal, maka penanganan terapinya akan dilanjutkan pada fase sekunder atau tersier. Apabila menemukan NPDR, tergantung derajatnya, kita bisa terapi dengan regulasi ketat sistemik, dilakukan injeksi anti-VEGF, maupun laser pan-retinal photocoagulation atau PRP. Pada PDR, bisa kita inisiasi terapi awal dengan PRP dikombinasi dengan injeksi anti-VEGF, namun pada beberapa kondisi yang berat, misalnya perdarahan vitreus lebih dari 1-3 bulan, mungkin dilakukan vitrektomi, atau mungkin pada kasus dengan traksional retinal detach juga dilakukan vitrektomi. Pada kasus DME juga bergantung dengan kondisi NPDR atau PDR yang menyertai, bisa kita pertimbangkan injeksi anti-VEGF atau mungkin injeksi steroid, dan juga mungkin laser fokal atau grid, walaupun untuk saat ini sudah mulai ditinggalkan. Bagaimana kita mengoptimalisasi terapi seseorang penderita diabetes dengan komplikasi? Kita harus pahami dulu tujuan terapinya adalah mengoptimalkan quality of life dan mencegah komplikasi. Kita harus mampu menilai karakteristik pasien, yaitu berupa menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi pilihan terapi, baik itu berupa biaya, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian menilai seberapa berat komplikasi yang diderita, apakah perlu bekerja sama dengan bidang lain, misalnya selain dari mata, juga periksa untuk kondisi jantung dan lain sebagainya. Dan rencana terapi harus selaras atas keputusan bersama. Kemudian
Setelah itu disetujui runutan terapinya dan harus mampu diimplementasi dengan baik dan juga sambil melakukan terapi suportif dan monitoring. Kemudian terakhir dievaluasi, kembali lagi kita menilai seberapa efektif terapi yang telah diberikan. Beberapa prinsip pegangan yang dapat dipegang yaitu adalah hindari asumsi. Seseorang dengan diabetes mellitus mungkin secara tampilan tampak tidak ada komplikasi. Namun bisa saja misalnya dia datang ke klinik tidak ada gejala gangguan penglihatan, tapi mungkin satu mata ada kondisi yang sangat berat, sehingga penting untuk kita mampu mengevaluasi secara komprehensif. Harus suportif, berikan perhatian penuh, sempatkan waktu untuk mengevaluasi terapi, kemudian memahami perbedaan prioritas antara pasien dan dokter. Kesimpulan pada seminar kali ini adalah diabetik retinopati pada derajat awal lebih mudah dikendalikan, namun umumnya sifatnya gejalanya adalah asimptomatik. Resiko gangguan penglihatan berat dapat dihindari menjadi kurang dari 5% apabila ditangani pada derajat awal. Penting untuk kita mengendalikan kelainan sistemik yaitu ABC diabetes. Gangguan penglihatan berat yang bersifat irreversibel dapat dihindari dengan pemeriksaan berkala. Retinopati diabetik adalah kelainan yang memerlukan kerjasama banyak pihak agar prevalensi gangguan penglihatan berat dan kebutaannya dapat ditekan. Pemberi pelayanan kesehatan primer berperan penting menumbuhkan kesadaran dan menapis komplikasi penglihatan pada pasien diabetes mellitus. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih Dr. Arif atas paparannya yang sangat lengkap dok dan sangat jelas ya. Jadi emang para rekan-rekan dokter ini memiliki andil besar ya di dok ya untuk mencegah terjadinya visual impairment. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke sesi diskusi. Saya lihat di kolom Q&A sudah banyak nih dok daftar list pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan pertama saya mau bertanya dulu untuk Dr. Citra. Ya. Oke dok, berikut ada pertanyaan dok dari Ananda Aya. Dari Ananda Aya menanyakan bagaimana idealnya memakai komputer agar mata tetap sehat. Mungkin pertanyaannya sama nih dengan Dr. Surya Wijaya ya. Bagaimana cara menjaga agar mata tetap sehat di era serba luring? Ya, terima kasih kepada Dr. Ananda dan Dr. Surya Wijaya atas pertanyaannya. Untuk menjaga mata sehat dalam kondisi daring begitu ya, Dr. Afika ya? Ya, yang paling penting adalah seperti saya tadi telah sebutkan bahwa kita harus memodifikasi lingkungan seperti misalnya dalam menggunakan komputer yang non-stop sekarang ini. Yang pertama sekali harus kita lakukan adalah satu, mengatur posisi kita dengan layar komputer. Dengan posisi tubuh kita sekitar 30-40 cm yang lebih ideal. Kemudian untuk layar monitornya 10-20 derajat di bawah eye level kita. Kedua, yang kita harus perhatikan, kita harus cek apakah kacamata kita, apakah kita membutuhkan kacamata atau tidak. Apakah kacamata kita harus sudah sesuai atau tidak. Itu yang paling penting juga. Yang ketiga, boleh juga ditambahkan di layar komputer kita itu dengan screen filter atau supaya dia tidak ada efek silau. Kemudian yang paling penting yaitu istirahatkan mata bila sudah terasa lelah. Boleh juga menggunakan aturan yang 20-20-20 itu. Setiap 20 menit harus fokus, setiap fokus 20 menit harus istirahat selama 20 detik untuk melihat sejauh 20 kaki. Kalaupun kita tidak sempat tempo-tempo harus istirahat, setidaknya dalam 2 jam kita fokus terus-terusan, istirahat dalam waktu 15 menit. Boleh juga dibantu misalnya dalam font tulisannya diperbesar gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk membacanya gitu. Kemudian ya pemberian penggunaan artificial tears itu juga sangat membantu untuk mengurangi gejala-gejala yang seperti tadi telah disebutkan, apakah berair, rasa panas di mata, itu juga penting untuk digunakan. Begitu Dr. Afika.
Baik dok, terima kasih dok. Jadi tadi juga ada pertanyaan tuh dok ya, peranan tetes artificial tears apakah dapat meringankan gejala dari CVS? Jadi dapat ya dok ya, dapat Ya, membantu bisa. meringankan. Sangat membantu Ya, meringankan. kemudian dari dokter Surya juga tadi sempat menanyakan apakah kacamata anti radiasi memiliki manfaat dalam mencegah terjadinya CVS dok? Ya, jadi kalau kacamata anti radiasi ini sebenarnya tidak membahayakan, nanti tidak melukai. Jadi kalaupun tidak melukai mata, tidak membahayakan mata, boleh saja digunakan. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai salah persepsi bahwa bisa dengan kacamata anti radiasi jadi tidak minus matanya. Jadi minusnya tidak bertambah. Nah, itu jadi bukan karena kacamata anti radiasi itu gitu. Jadi banyak pasien saya yang datang mengatakan begitu, saya sudah pakai anti radiasi dok, kok mata saya masih minus gitu. Jadi bukan itu patokannya. Jadi minus atau tidak minusnya bukan karena berpulang pada si kacamata anti radiasi. Boleh dipakai boleh, tetapi harus dicek apakah memang matanya sudah minus atau minusnya bertambah atau enggak. Itu yang paling meringankan untuk pada pencegahan computer vision syndrome. Baik dok, terima kasih dok. Mungkin ini pertanyaan paling sering ya dok ya untuk di dokter ya. Oke, coba kita sekarang beralih ke dokter Aryo nih dok. Untuk dokter Aryo, saat ini ada pertanyaan dok dari dokter Caroline. Kira-kira ketika menemukan kasus katarak dok, kapan sebaiknya kita merujuk? Apakah dapat ditunda dulu? Atau apakah ada keadaan tertentu dok yang dapat mengharuskan pasien dirujuk secepatnya? Dan kemudian kira-kira komplikasi terburuk apakah apabila katarak tidak ditanganin, gitu dok. Ya, sebelumnya terima kasih Dokter Asika. Dokter Caroline, sebetulnya kita mesti paham dulu bahwa katarak itu sendiri bukan merupakan suatu kegawatan daratan mata, sehingga untuk merujuk pasien dengan katarak sebetulnya tidak perlu terburu-buru, karena biasanya kita akan kembalikan juga ke pasiennya sendiri, apakah pasien mau dioperasi, kemudian apakah pasien merasa terganggu dengan tajam penglihatan yang saat ini dia alami. Kalau misalnya dia cukup terganggu, pasti dia akan mencari pertolongan dan akan mau untuk dirujuk. Tapi kalau misalnya pasien merasa tidak terganggu atau masih bisa terbantu dengan kacamata, atau pasien belum paham sebetulnya dengan apa yang terjadi dengan dirinya, pasti pasien akan menolak gitu, atau tidak mau atau menunda gitu. Apa yang bisa terjadi kalau misalnya kita tunda rujukannya? Sebetulnya ya pasti akan semakin tebal kataraknya dan gangguan penglihatan yang akan terjadi akan semakin berat, sehingga butuh waktu aja nanti, menunda aja sebetulnya gitu, dan akan memperberat keluhannya. Kemudian pada saat tindakan operasinya juga kemungkinan akan semakin tinggi risiko komplikasi yang bisa terjadi, karena katarak yang matur juga tidak mudah ya untuk mengekstraksinya gitu, perlu effort yang lebih dan durasi operasinya mungkin lebih lama juga gitu. Mungkin seperti itu dokter Asika. Baik dok, terima kasih dokter. Kemudian saya lanjut untuk dokter Aryo dulu ya dok ya. Ini ada pertanyaan yang lanjutan dari dokter Ananda. Ditanyakan bagaimana dok kira-kira post-op katarak untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah. Apakah ada agar penyembuhannya dapat baik dok untuk tata laksana di rumah dok? Baik, terima kasih dokter Ananda. Untuk penanganan post-op katarak sebetulnya sama saja ya dimanapun. Yang penting pada saat 1 minggu pertama pasca operasi pasien hindari untuk terkena air, kemudian posisi menunduk, ruku atau sujud misalnya pasiennya ibadah sholat, itu juga sebenarnya dihindarkan dulu. Untuk mengangkat-angkat benda berat juga dihindarkan. Kemudian posisi saat tidur juga lebih baik tidak miring ke arah mata yang setelah dioperasi. Misalnya mata kanan, jangan miring ke kanan, miringnya ke kiri saja, itu lebih baik. Apa tujuannya sebetulnya? Kenapa harus 1 minggu? Karena proses penyembuhan kornea sendiri itu berlangsung 3-7 hari, optimalnya di 7 hari. Sehingga saat 1 minggu itu kita benar-benar meminimalkan risiko terjadinya ada infeksi atau kontaminasi dari luar mata masuk ke dalamnya. Karena kalau terjadi infeksi, tentu saja kondisi penglihatan bisa sangat berisiko untuk terganggu dan bahkan bisa mencapai kebutaan. Selebihnya paling meneteskan obat sesuai dengan anjuran, menjaga kebersihan saat meneteskan obat dan mengganti perban atau penutup mata yang diberikan.
Sebetulnya sih saat ini tidak lagi menggunakan perban ya pada saat pasca operasi, jarang karena operasi-operasi tentu terutama yang dilakukan dengan teknik psikoemulsifikasi lukanya lebih minimal sehingga risikonya juga lebih kecil untuk terjadi kontaminasi, penyembuhannya juga lebih cepat. Biasanya si pasien akan diberikan dop penutup kaca untuk membantu melindungi matanya tapi tetap bisa digunakan untuk melihat seperti itu. Oke. Baik, Dr. Aryo, terima kasih dok atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Arif nih dok. Untuk Dr. Arif, apakah pasien dengan diabetik mellitus baiknya rutin dan cek mata, ataukah ada tanda-tanda khusus di mana pasien harus langsung periksa mata, dok? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sesuai prinsip yang tadi sudah dijelaskan mengenai masalah screening, untuk seseorang pada penderita DM, biasanya pada tipe 2 diketahuinya nggak langsung. Jadi mungkin sudah berjalan berapa lama, kemudian dia ada mulai gejala, dan pada saat itu baru ketahuan seseorang itu dengan DM. Nah, makanya sebaiknya pada saat itu juga diperiksa secara lengkap kondisi sistemik secara keseluruhan dan juga kondisi matanya. Maka dari itu disarankan pada orang-orang dengan DM tipe 2 sebaiknya ketika pertama kali didiagnosis mengetahui DM juga memeriksakan kondisi matanya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut punya keluhan penglihatan atau fungsi penglihatan yang lain. Kalau fungsi penglihatan tidak terbatas pada tajam penglihatan saja, tapi juga misalnya kemampuan dia untuk jarak dekat, lapang pandang, penglihatan warna, dan lain sebagainya. Jadi apabila seseorang ada keluhan fungsi penglihatan secara umum juga dengan riwayat gula, jadi sebaiknya diperiksakan langsung ke dokter mata. Kenapa seseorang dengan DM tipe 1 bisa ditunggu sekian lama baru di screening? Karena biasanya orang dengan DM tipe 1 dia tumbuh dengan kondisi pembuluh darah, komponen selnya itu perisit, membrana basalis, dan endotelnya itu lebih baik, lebih kuat dibanding orang yang baru dapat DM tipe 2 pada usia dewasa, sehingga tidak menjadi keharusan dalam waktu dekat untuk pemeriksaan screening DM-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik dok, ya setuju ya dok ya untuk jawabannya, bagus sekali dok. Mungkin saya kaitkan juga nih ke Dokter Aryo ini untuk pasien-pasien dengan sebentar ya dok. Untuk Dokter Aryo, apakah operasi katarak dapat dilakukan aman bagi pasien dengan komplikasi penyakit diabetes dan hipertensi, dok? Iya, banyak rekan-rekan juga yang menanyakan hal yang sama ya dok ya. Untuk saat ini pasien yang mengalami diabetes atau yang mempunyai penyakit hipertensi seperti itu, bila kondisinya terkontrol, kemudian diabetesnya juga gulanya baik ya, disarankan di bawah 200, atau hipertensinya misalnya tekanan darahnya masih terkontrol dengan obat di bawah 160, itu masih relatif aman untuk dilakukan tindakan operasi. Seperti itu. Jadi selama obat-obatnya masih diminum, kondisinya terkontrol, dan pada saat hari operasi berada dalam kondisi yang aman untuk dilakukan operasi, tindakan masih bisa tetap dilakukan. Mungkin yang jadi perhatian di kita ya durasi operasinya akan kita lakukan secepat mungkin, kemudian komplikasi akan diminimalkan, dan resiko penyembuhan luka mungkin sedikit lebih panjang pada orang dengan diabetes, tapi tidak selalu mutlak pada semua orang. Ya, itu untuk meminimalkan terjadinya hal tersebut, kita akan jaga supaya kondisinya diabetesnya atau gula darahnya di bawah 200 dan tekanan darahnya kurang dari 160. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini untuk dokter Citra dok. Untuk dokter Citra, pertanyaan dari Rizky Ayu. Kira-kira dok, apakah tindakan LASIK memiliki kriteria gangguan penglihatan minus berapa baru dapat dilakukan tindakan LASIK? Apakah LASIK dapat menghilangkan gangguan penglihatan pada mata secara permanen? Dan kira-kira minimal usia berapa dapat dilakukan tindakan LASIK, dok?
Oke. dari Rizky Ayu. Ya, terima kasih Dr. Rizky Ayu dan Dr. Rafika. Nah, LASIK itu merupakan tindakan modifikasi untuk bedah refraktif, bisa menghilangkan minus secara permanen. Kemudian syarat yang paling penting adalah dia harus berusia di atas 18 tahun. Kemudian ada juga kondisi mata dalam kondisi sehat dan tidak ada perubahan ukuran kacamata dalam 2 tahun terakhir yang terlalu signifikan. Kemudian yang paling penting nanti akan di screening dengan dilakukan pemeriksaan seperti ketebalan kornea. Karena prinsipnya LASIK itu adalah melaser atau merubah bentuk kornea sehingga dibentuk laser, jadi hanya membutuhkan ketebalan yang cukup. Jadi yang paling penting itu adalah syaratnya itu untuk tindakan LASIK. Kemudian apakah bisa diulang? Bisa selama ketebalannya itu masih cukup, begitu. Itu yang penting. Kemudian tadi apakah harus ada kriteria gangguan penglihatan. Nah, minusnya bisa dari -1. Kalau untuk minus, LASIK dapat dilakukan -1 sampai 10 dioptri. Kemudian kalau yang untuk hipermetrop atau plus itu biasanya maksimal paling +8. Kalau astigmatisme dalam 6 gitu, 6 dioptri. Begitu sih, dokter. Kemudian apakah bisa menghilangkan gangguan penglihatan pada mata secara permanen? Bisa. Dia memang tindakan temporer bisa permanen. Demikian. Ya, demikian Dr. Rafika. Usia yang boleh dilakukan tindakan LASIK harus di atas 18 tahun karena di situ adalah usianya tidak berkembang lagi gitu. Perkembangan minusnya sudah menetap begitu diharapkan. Tidak berubah-berubah lagi. Ya. Minimal 18 tahun ya, Dok ya. Yes. Oke deh. Ini masih banyak sebenarnya, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, Dok ya. Tapi karena kita harus lanjut ke sesi berikutnya, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab secara melalui chatting ya, Dok, oleh para narasumber. Baiklah, kita akan masuk ke kuis ya, dokter-dokter sekalian. Untuk kuis kali ini, pembagian door prize-nya kita akan diberikan voucher e-wallet sebesar 500.000 bagi 20 peserta yang beruntung. Caranya hanya dengan menjawab pertanyaan dan tautan pada Google Form yang akan kita sediakan. Untuk tautan Google Form-nya dapat dilihat di kolom chat ya, Dok ya. Kemudian nanti setelah diisi, kita akan pilih sebanyak 20 orang pemenang untuk mendapatkan e-wallet tersebut ya, Dok. Yang telah mengikuti kuis. Ya. Panitia sebentar lagi akan menampilkan ya para pemenang kuisnya. Panitia bisa ditampilkan slideshow-nya untuk para pemenang. Kita butuh waktu sebentar ya, Dok, untuk menampilkan 20 pemenang pada acara kuis hari ini yang berhasil mendapatkan e-wallet voucher sebesar Rp500.000. Oke, dokter-dokter, gimana dokter-dokter hari ini masih pada semangat ya, Dok ya? Nanti setelah acara kuis hari ini masih ada satu lagi, Dok, grand prize ya. Jadi mohon ditunggu juga, Dok, sampai akhir acara karena grand prize-nya sangat menarik. Kita masih menghitung nih, Dok ya, kira-kira pemenangnya 20 orang yang berhasil mendapatkan e-voucher money.
Ya, dokter-dokter diharapkan untuk tetap stay tune ya dok ya hingga akhir acara, karena nanti untuk grand prize-nya kita akan melakukan melalui spin the wheel dok. Jadi emang dibutuhkan kehadiran dokter-dokter hingga akhir acara nih dok, supaya dapat namanya ikut terkait di spin the wheel. Karena hadiahnya sangat menarik untuk grand prize-nya ya dok. Sebentar lagi panitia akan menampilkan 20 orang pemenang yang telah berhasil memenangkan kuis pada acara webinar hari ini dan berhasil mendapatkan voucher e-wallet 500.000 bagi 20 peserta yang beruntung. Ya, sebentar lagi sudah ada nih dok. Akan kita tampilkan slideshow-nya untuk 20 orang pemenang. Silahkan panitia. Ya. Oke, sebentar lagi ya dok, mohon ditunggu. Ya, berikut adalah 20 orang pemenang postes yang berhasil mendapatkan e-wallet sebesar Rp500.000. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang voucher e-wallet-nya. Baiklah, sekarang acara yang paling ditunggu-tunggu, puncak acara kita ada grand prize, yaitu 1 buah unit direct ophthalmoscopy. Untuk grand prize ini kita akan tentukan pemenangnya melalui spin the wheel. Jadi silahkan nanti panitia akan menampilkan spin the wheel, kemudian nanti kita akan lihat siapakah yang akan menjadi pemenang untuk grand prize pada siang hari ini. Oke, kita akan mulai untuk spin the wheel-nya, dok. Kita mulai. 1, 2, 3. Pemenang untuk grand prize Dr. Sylvia Susanti. Selamat untuk Dr. Sylvia Susanti ya dok. Sylvia Susanti. Selamat dokter. Baiklah, dengan akhirnya sesi pembagian door prize pada siang hari ini, berakhir juga webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk pembicara, panitia, peserta, serta sponsor, Sendo dan juga Veron yang telah membantu kesuksesan acara pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan dari saya selaku moderator dalam acara webinar siang hari ini. Saya, Dr. Rafika Sari Fadli, spesialis mata, mengakhiri webinar bertajuk The Role of General Practitioner to Decrease Visual Impairment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.